mudik yang akan terjadi adalah puncaknya di tanggal 18. Tapi kami perkirakan telah muncul mulai dari hari Jumat ini. Karena memang dengan adanya liburan yang cukup panjang, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan, tetapi memilih waktu yang tepat agar nyaman selama mengalami mudik maupun arus balik. Dan puncak arus balik nantinya adalah tanggal 24 Maret. Ini adalah H+3 yang diperkirakan ada sebagian karena harus membagi silaturahmi ke Jakarta kembali lagi. Tapi sementara itu ada juga yang sampai dengan di ujung. Dan dari 3.500.000 ini memang pergerakannya dari kendaraan ini memang berbeda. Jadi 28% itu ke Merak, sementara 50% ke arah timur sampai dengan Cipularang, sementara sisanya adalah sekitar 20% adalah ke arah Bogor. Nah, yang pasti diantisipasi adalah yang 50 ke timur, karena ini akan terbagi kembali 57% ke arah Trans Jawa dan 42% sekian ini adalah yang ke arah Cipularang. Dan biasanya kepadatan di kilometer 66 adalah karena adanya jumlah kendaraan yang lebih banyak, yaitu sekitar 50% yang ke arah Trans Jawa. Nah ini kami juga menyampaikan bahwa tren kendaraan ya, sampai dengan hari ini sudah mengalami pergeseran. Ini siapa yang buat materi ya? Nah, pergeseran berarti ini sudah ada yang bergerak ya, bahwa H-19 ini sudah kelihatan ketika kita komparasi ya, bahwa golongan non golongan atau golongan 1 dan golongan 2 ini atau non golongan 1 ini bergerak. Jadi sudah ada peredaran ya, sudah dibanding dengan normal. Kita lihat bahwa meningkatnya sebesar 3,26 ya, dari H26 sampai dengan H-20 atau minggu sebelumnya, kemudian meningkat dibanding tahun sebelumnya adalah 4,15%. Jadi ini biasanya juga sama, tidak hanya H-10, H+10, biasanya H+-22 itu sudah teridentifikasi. Nah, tidak hanya ini informasinya, bahwa kami juga mengidentifikasi adanya penyebab laka yang muncul. Inilah kemudian menjadi perhatian kita. Next boleh, kalau dengan wartawan. Ini siapa yang bawa ya materi siapa? Boleh nggak saya rambutnya dikasih ke saya aja kalau ada. Oke. Nah, rekan-rekan wartawan itu bahwa ini kan kita melihat bahwa akhir-akhir ini terjadi kecelakaan yang cukup signifikan, terutama gangguan kendaraan ini karena memang non golongan 1. Itulah kemudian kenapa ada SKB gitu ya, diantaranya keselamatan yang lebih penting. Jadi bukan masalah logistik, padahal golongan 2 dan sumbu 2 juga bisa tetap diizinkan. Dan kita lihat trennya coba, bahwa ternyata Jakarta Cikampek yang cukup padat itu lumayan dibanding antara Februari, Maret, kemudian dari 2 Maret ke 8 Maret itu juga sama terjadi peningkatan. Nah ini penting ya, bahwa golongan 2 dan seterusnya yang adalah beberapa adalah banyak di angkutan barang atau truk ini cukup meningkat. Nah ini harus kami sampaikan, karena nantinya kita harapkan gangguan kendaraan yang sekarang kita rasakan 2% ini, yang jumlah peningkatannya juga naik ya. Dan ini harapkan betul-betul bahwa nanti mudik ini betul-betul semua menjalankan apa yang menjadi kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, sehingga kita pastikan kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang melakukan mudik tetap bisa melakukan mudik dengan aman dan selamat. Dan dalam kesempatan ini kami juga melihat atau menyampaikan bahwa kami melakukan persiapan beberapa terkait dengan fungsional. Ya, fungsional ini yang ada 4 ya, dan ini sudah
kami melakukan peninjauan ya, dipastikan. Yang pertama adalah fungsional. Next boleh. Ya, ini adalah Jogja Purwomartani. Ya, ini tidak hanya fungsional yang kita siapkan. Ini kalau ketemu Mas Dulani juga lewat ke sini ya. Ya, ini lumayan ini Mas. Jadi biasanya kepadatan itu hanya keluar di Prambanan. Nah sekarang karena memang namanya fungsional, sehingga jalur atau misalkan ada masyarakat yang dari Jogja mau menuju Solo itu bisa masuk di Purwomartani. Jadi tidak ada crossing di Prambanan. Kita tahu Prambanan ini kadang-kadang malah membuat crossing jadi macet ya. Tetapi yang semua dari Jakarta, dari Solo keluar, langsung keluar ke Prambanan, ya, yang langsung ke Jogja, yang dari Jogja, jadi tidak perlu lewat Prambanan lagi, langsung Purwomartani atau Kalasan, langsung bisa masuk jalan tol. Sehingga ini praktis buat masyarakat yang silaturahmi atau ke Solo dan sebagainya sangat baik. Dan kami pastikan ini sudah berjalan dengan baik, bahkan ada beberapa rest area fungsional juga kami siapkan, dan termasuk memastikan bahwa fungsi kamera sebagai bagian dari CCTV traffic counting kita gunakan. Jadi fungsional ini betul-betul sudah siap ya, bahkan SPBU modular juga kita siapkan di sini. Dan berikutnya adalah berikutnya adalah Jogja Bawen. Ini adalah di seksi 6 atau dari Bawen ke Ambarawa. Memang ini tampaknya pendek cuma 6 kilo. Tapi kalau Mas Ridwan, ini karena Mas Ridwan juga kita sudah pernah jalan ya waktu itu ya. Kita lihat bahwa kalau di Bawen itu sampai dengan Ambarawa kan padat sekali sampai pasar Ambarawa. Nah ini sangat signifikan bisa membantu melewati kemacetan itu karena langsung keluar di Ambarawa. Jadi setelah Ambarawa, setelah pasar gitu. Dan biasanya kemacetan itu di segitiga keluar dari atau tempatnya di Bawen sampai dengan Ambarawa.